Udah pukul 8 ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya teman-teman, Allah masih menitipkan usia, menitipkan kesehatan dan waktu pada kita sehingga kita bisa bertemu kembali malam ini yang insya Allah malam ini agendanya adalah praktik ilmu nahwu yang telah kita pelajari pekan-pekan sebelumnya ya. Karena tanpa praktek kayaknya percuma ya teori yang kita terima. Semoga dengan adanya praktek ini akan lebih memperlancar kita dalam membaca tulisan Arab yang tanpa harokat ya. Seperti biasa saya mohon kerjasamanya untuk teman-teman menonaktifkan audio dan nanti kalau sudah mulai akan ditunjuk oleh Ustadz, yang ditunjuk di-on-kan ya. Setelah selesai di-off-kan kembali agar rekamannya juga kelihatan mulus ya, karena nanti rekamannya akan kita share juga di grup ya. Untuk akhwat, mohon juga untuk meng-off-kan kamera ya, karena kita rekam. Selanjutnya, biar nggak berlama-lama, monggo Ustadz, saya persilahkan untuk memulai praktek pembelajaran ilmu nahwu malam ini. Monggo Ustadz. Baik, matur nuwun Bu Olin dan juga matur nuwun, terima kasih teman-teman semua yang sudah istiqomah sampai insya Allah ini yang merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian webinar Nahwu Dasar. Di pertemuan kali ini insya Allah kita mencoba untuk praktek baca jumlah mufidah yang masih dalam kategori ringan, dan nanti selain membaca, belajar menterjemah, kemudian menganalisa secara ringan atau mengi'rab secara ringan, menyebutkan status katanya itu apa. Jadi nanti cara kerjanya atau cara menjawabnya teman-teman ya yang ditunjuk. Misal kita sini ada contoh, misalkan doroba ini agak error kayaknya. Doroba Zaidun al-baba. Nanti dibaca doroba Zaidun al-baba. Kemudian setelah itu diterjemahkan Zaid memukul pintu. Baru dilanjut Zaid sebagai apa di situ, maka Zaid sebagai fa'il. Kemudian al-bab sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Cukup sampai situ aja. Jadi nggak sampai panjang-panjang. Intinya memahami konteks kalimat. Misalnya kita langsung mulai saja ya. Dari di sini ada 50. Ada nuas ya. Di sini ada 50 contoh jumlah mufidah nih, nomor 1 sampai nanti nomor 50. Nah, 50. Nanti kalau di sini ada 15 orang ya. Ya pokoknya giliran aja deh ya. Sisanya kalau masih ada sisa muter lagi dan seterusnya. Itulah mustahil ya teman-teman ya.
Baik, kita mulai dari saudara kita, Bapak Abdurrahman Wildan Hardono. Silahkan, Bapak. Jumlah yang Nah, hafal. Ustaz, yang pertama Ustaz. Nah, Syariba Ahmadu al-asiro. nah, translate. Ahmad telah meminum sirup Baik, atau jus. baik. Analisa katanya. Syari- Nah, Syariba fi'il madhi, Nah, Ahmadu fa'il, al-asiro maf'ul bih. baik. Akada ya. Bagaimana kita membaca sesuai kaidah nahwu dan kita menerjemah sekaligus kita menganalisa setiap kata. Dan kemudian di sini ada Ibu Desi, Ibu Dea Si yang pakai Y, Dea Si. Silahkan Ibu, nomor 2. Fatahu sa'idun nafidati wal babi. Nafijata wal baba. Fataha, Nah, fataha itu bil madi. Diterjemahkan dulu Pak Ustaz ya. nah, Sa'id telah membuka jendela dan pintu. Jadi fataha itu fi'il madi, sa'idun fa'il, nafazata itu sebagai maf'ulun bih, wa baba atof dari nafazata. nomor 2. Gitu Pak Ustaz. Nah, fataha sa'idun an-nafidata. Ya. Jadi Ya. an-nafidata. An-nafizata. Nah, wal baba. Sa'id telah membuka jendela dan pintu, window and door. Jadi Ya. al-baba di situ ma'tuf kepada an-nafidah dengan perantara huruf ataf. Baik, syukran Ibu Desi. Di off-kan lagi mic-nya. Kemudian di sini ada Ibu Dedeh C, Dedeh C. Baik, nomor 3 Ibu, silakan Ibu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba al-hadisul al-sarifah katabata. Kutiba fi'il majhul, hadisu fa'il, sarifa maf'ul, katabata apa ya? Ataf dari itu sarifah. terjemahnya apa Ibu? Translate-nya. Hadis telah dibaca oleh Sarif dan kitab apa? Baik. Kitab Sarifah itu Sarifah belum paham Ustaz, maaf. Baik, udah apa-apa Bu. Nah, syukran Bu. Syukran Bu Dede atas partisipasinya. Sudah cukup istilahnya Ibu sudah berani mencoba, di situ udah nilai plus sendiri Bu. Amin. Apa Semangat Ibu Ustaz? ya. Nah, baik. Nomor 3, kutibal haditsu asyarifu kitabatan. Kutiba, kutiba yang artinya telah ditulis. Kemudian al-haditsu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asyarifu, yang mulia. Hadis yang mulia kitabatan. Nah, ini yang kita katakan maf'ul mutlak ya. Betul-betul telah ditulis. Kutibal haditsus syarifu kitabatan, hadis yang mulia benar-benar telah ditulis. Maka kutiba di sini adalah fi'il majhul. Kutiba fi'il majhul. Dan di mana ada fi'il majhul? Ini kita sudah pelajarinya itu di pertemuan kedua ya. Di mana ada fi'il majhul, di situ ada naib fa'il. Yang merupakan formula yang saling bergandengan, tidak bisa dipisah. Di mana ada fi'il majhul, di situ ada naib fa'il. Ya. Kutibal haditsu. Kemudian kata al-haditsu sendiri disifati. Disifati dengan kata asyarifu. Nah, di sini teman-teman, dia berarti menjadi na'at. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan keempat.
ekor kata, ya, ekor kata salah satunya adalah na'at asyarifu, di mana ketika man'utnya marfu maka asyarif juga menyesuaikan. Karena al-haditsu marfu, maka asyarifu juga marfu. Kemudian kitabatan di sini sebagai maf'ul mutlak, ya, di sini sebagai maf'ul mutlak. Mansub, ya, kitabatan. Hakada. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian nomor 4 di sini ada Bapak Jonggi Marulitua. Silahkan Bapak nomor 4. Syukran Ustaz. Nah, Ini nomor 4. Kanat sama'u sahifatan. Kanat itu isim fi'il ya. Fi'il yang merupakan juga nawasi. Nawasi. Terus kemudian sama'u itu isim kana. nah, Karena sahifatan itu khobar kana. Hukumnya itu mansub. Isim kana hukumnya marfu. nah. Translate-nya Ya, Bapak. terjemahannya langit ini cerah. Insya Allah. Ya, jernih ya, cerah. Langit jernih cerah. Ya, jernih. Itu Ustaz. Apa Nah, Ustaz? Masya Allah, Pak. Nah, syukran Pak Jonggi atas partisipasi untuk pembacaan. Alhamdulillah. Bapak. Bisa dihafalkan lagi Pak ya. Baik. Kanatis sama'u safiyatan. Ya. Kanatis sama safiyatan. Langit itu cerah. Langit itu cerah. Kanat merupakan fi'il naqis, sekaligus dia juga nawasih mubtada khabar. Kemudian as-sama'u merupakan isim kana, dan dia harus marfu. Adapun safiyatan sebagai khabar kana dan dia harus mansub. Yang artinya langit itu cerah. Dan ini juga merupakan di antara formula jumlah mufidah, di mana ada kana, di situ ada isim plus khabarnya. Sehingga formula ini saling bergandengan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik, nomor 5. Di sini ada Ibu Eli Suryani. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Ana coba Ustaz, tapi Ana sebenarnya udah 4 kali ini HP Ana kena spam jadi kurang nyimak. Masya Allah. Nah, masalah. Nah, Silahkan Ana Ibu. coba baca aja Ustaz. Nah, Qura'a Khalidun Al-Qur'anul Nuzulun Al-Matar. translate-nya. Qura'a Khalidun Al-Qur'an wa Nuzulan Al-Matar. Afwan Ustaz. Nah, translate-nya. Ya. Khalid membaca Al-Quran Nah, di malam nuzul. Nuzul. Itu ya Ustaz. Afwan Ustaz. nah. Analisanya Ibu, analisanya. Analisanya ini Ana masih kurang paham Ustaz ya. Gitu. Karena yang itu tadi. Masya Allah, tidak apa-apa Ibu ya. Baik, syukran Ibu Eli Suryani atas partisipasi untuk berani untuk langsung praktik baca Bu ya. Insya teman-teman semua punya bakat membaca kitab Gundul. Tapi bisa di-off-kan lagi Bu mic-nya. Nomor 5, teman-teman semua. Qara'a Khalidun Al-Qur'ana wa nuzulal matari. Ya, hakada. Qara'a Khalidun Al-Qur'ana wa nuzulal matari. Yang artinya Khalid membaca Al-Qur'an. Wa nuzulal matar. Nah, di sini wawnya adalah wawul ma'iyah. Bersamaan ya, dengan nuzul, turun. Turunnya apa? Turunnya matar, turunnya hujan. Ya.
Jadi Khalid membaca Al-Quran dan bersama dengan itu sedang terjadi turun hujan. Maka di sini Khalid fa'il, fi'ilnya adalah qara'a, fi'il fa'il, kemudian Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Nah, setelah itu baru dilengkapi dengan maf'ul ma'ah, yaitu kata nuzula dan al-matari menjadi mudhafun ilaih. Di sini nuzula harus mansub sebagai maf'ul ma'ah. Oke. Nomor 5 ya, teman-teman ya. Qara'a Khalidun al-Qur'ana wa nuzula al-matari. Baik. Kemudian kita masuk ke nomor 6 sampai nomor 10. Di sini ada Bapak Fatih. Bapak atau Ibu ini. Baik, silakan Bapak Fatih. Belum ada jawaban. Sedang tutur ya. Bapak Fatih. Karena tidak ada jawaban. Kemudian di sini ada siapa ini? Friend. Friend siapa tadi? Laki atau perempuan? Silakan. Pak atau Bu Friend? Saya kurang tahu. Silakan. Dengan nama Friend. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Al-ardu Allah. wasi'atun. Nah. Al-ardu Wasi'atun. wasi'atun. Silakan translate-nya Bapak. Bumi itu luas. Bumi itu luas. Baik. Analisa katanya. Ya. Al-ardu sebagai mubtada, wasi'atun khabar mubtada, ya, Ustaz. Sebagai kabar, Masya Allah. Ya, langsung cepat Pak ya. Berarti ini sudah mafhum ini insya Allah. Nah, Ustaz, syukran. Baik. Baik, syukran Pak Fren atas partisipasinya. Untuk jawaban. Wa iyyakum, Ustaz. Kemudian kita ke nomor 7. Ya, jadi teman-teman ya, ini rangkaian mubtada khabar. Al-ardu wasi'atun ya. Mubtada khabar yang merupakan di antara formula jumlah mufidah yang tidak bisa dipisahkan. Dan di sini kita lihat wasi'ah ini mu'annats. Karena al-ardu ini dihukumi mu'annats. Ya. Al-ardu dihukumi mu'annats. Ya, mu'annats majazi berarti. Seperti kalimat-kalimat yang lain memang yang dihukumi mu'annats walaupun tidak ada tanda mu'annats. Baik, nomor 7 di sini ada Bapak Hidayat. Tafadhal Bapak Hidayat. Baik Ustaz. Rokoda Hashimun masaan. Nah, Hashim berbaring di sore hari. Naam. Analisanya Bapak? Hashimun itu fa'ilnya, masaan itu zorob. Naam. Zarf zaman atau makan Bapak? Zorob zaman. Baik, zarf zaman. Atau dia memiliki nama lain maf'ul fi. Maf'ul bih. Maf'ul fi ya. Fil fa'il, raqada Hashim, kemudian masa. Baik, syukran Bapak Hidayat. Jadi itu teman-teman ya. Jumlah mufidah yang nomor 7 dilengkapi dengan dzaraf zaman, yaitu lafadz masaan. Jadi masaan dia harus mansub. Baik, kemudian di sini ada nomor 8. Silahkan bentar. Ibu Lanifa. Insyaallah Ibu Lanifa. Ya Ustaz. Nah. Roja'a Nah. yasirun nafsihu ilal qaryati syauqon. Nah, translate Ibu. Iya, yasir, roja'a kembali ya. Pulang. Nah, pulang atau kembali. Nah. Yasir telah pulang sendiri ke Qaryat
qaryati syauqan pasar. Qaryati enggak tahu Syauqan Ustaz. itu rindu, karena rindu. Oh, Yasir telah pulang sendiri karena rindu. Syauqan Rindu. Syauqan apa? Syauqan rindu. Qaryati Korea rindu juga. desa. Desa. Yasir telah pulang sendiri ke kampungnya karena rindu. Masya Allah. Gitu, Dekat, Ustaz. ya. Nafsu sebagai apa, Ibu? Nafsu. Nafsu apa namanya? Buka catatan boleh, Ustaz? Silakan, Ibu, silakan. Open book, silakan. Open. Nafsi apa yang menerangkan sendiri apa namanya? Saya nggak pandai. Ini merupakan ekor kata kelompok tawabi yang dibahas di pertemuan keempat. Apakah Taukid. naat atau taukid? Apa Ibu namanya? Taukid ya, Ustaz ya. Naam, taukid. Jadi nafsu sebagai taukid untuk fa'il, yaitu kata yasir. Yasir roja'a fi'il. Nah, kenapa Ila al-qaryati dibaca majrur, Ibu? Karena huruf jar ilah. Naam, karena huruf jar ilah. Syauqan sebagai Syauqan rindu. Apa itu, Ustaz? keterangan alasan. Maf'ul apa keterangannya? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Nah, atau maf'ul lahu. Ya. Ya, seperti itu, Bu, ya. Syukran Ibu Lanifa atas partisipasinya untuk pembacaan jumlah nomor 9. Ya, jadi raja'a yasirun nafsuhu ilal qaryati syauqan. Yasir pulang kampung karena rindu. Ya. Itu mungkin terjemah singkatnya, ya. Cuman di situ tentu kalau bahasa Arab penggunaan taukid ada maksudnya. Jadi yang pulang betul-betul yasir, bukan cuma uangnya atau bukan cuma keluarganya, tapi yasirnya langsung juga ikut pulang kampung. Namanya taukid, ya namanya. Baik, di sini ada jumlah nomor 9. Ini kayaknya ada yang baru bergabung. Abjadnya huruf D. Baik, Bapak Deo Prajatama, Bapak silahkan Pak, nomor 9. Afwan Ustadz, Ana belum paham banget, makanya telat-telat mulu nih datangnya. Masya Allah. Maaf, Siap praktek Pak ya? Siap praktek baca ya? Ini yang nomor 9 ya? Ustadz? Iya, silakan Bapak. Dibaca, diterjemah secara ringan, kemudian nanti ditentukan ini statusnya apa gitu aja. Inna dina Naam. Yasiru. Terjemahnya Pak? Inna dina yasir. Inna sesungguhnya ya Ustaz. Naam. Dina tuh apa Ustaz? Ana belum paham Ustaz. Analisanya sudah bisa Pak? Belum Ustaz, makanya anak datangnya telat-telat mulu kemarin Ustaz. Masya Allah, sebetulnya ada rekaman Pak ya kalau mau disimak di sana. Baik, syukran Bapak Deo Prajatama atas partisipasinya untuk nomor 9. Tidak apa-apa Pak. Inna dina yusrun, ya. Inna dina yusrun ini adalah rangkaian inna plus isimnya plus khobarnya. Yang artinya agama ini sungguh mudah, ya. Maka ad-dina sebagai isim inna, yusrun sebagai khobar inna. Ad-dina mansub, ya. Yusrun marfu. Seperti itu.
Baik, kemudian di sini ada nomor 10. Nomor 10. Bentar, ini. Ada Ibu Nani Hendarni. Silahkan Ibu. Ibu Nani Hendarni. Tafadhali. Nomor 10 ya Ustaz. Naam Ibu. Al-mudiru Naam. hamidun maridu Naam. maridun. Naam. Pak Guru Hamid, Naam. kepala sekolah Hamid sakit. Naam. Hamid sebagai apa Ibu? Sebagai badal dari maridun. Biar Maridun sebagai Hamidun badal mudirun. Naam. Hamid sebagai badal mudir. Al-mudirnya sebagai apa Ibu? Ya Ustaz? Al-mudirnya sebagai apa? Badal. Ini mubtada. Oh, naam. Kemudian yang Maridun sebagai apa Ibu? Sebagai khobar. Naam, insyaallah. Hakadah ya. Baik, syukran Ibu Nani atas partisipasi untuk nomor 10. Baik, gitu teman-teman ya. Jadi al-mudiru hamidun maridun. Kepala atau Pak Kapstek atau Pak Apal ini pimpinan atau mudir Hamid ya. Pak Mudir Hamid sakit. Al-mudiru merupakan mubtada dan maridun merupakan khobar. Nah, ini rangkaian formula jumlah mufidahnya. Kemudian untuk menjelaskan kata yang masih belum diketahui al-mudir siapa, maka di situ disebutkan badalnya. Ya, al-mudiru hamidun. Sehingga menjadi lebih jelas bahwasanya ini maksud adalah mudir hamid. Mudir hamid. Dan karena hamid ini merupakan badal, ini merupakan kelompok tawabi atau ekor kata, maka i'rabnya adalah menyesuaikan yang diikuti. Karena al-mudiru marfu, maka hamidun juga marfu. Jadi tawabi' i'rabnya mengikuti apa yang diikuti. Kalau na'at mengikuti man'ut, kalau ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih, kalau taukid mengikuti mu'akkad, kalau badal mengikuti di sini apa? Mubdal minhu. Baik. Kemudian di sini ada nomor 11 sampai nomor 15. Ibu Koryani, tafadhol Ibu Koryani, nomor 11 Ibu. Akala Mahmudun at-tufahata. Nah, translate-nya Ibu. Mahmud telah makan buah apel itu. Nah, Akala itu fi'il madi, Mahmudun itu fa'il, nah, at-tufahata itu maf'ul bih. maf'ul bi. Baik. Akad ya Ibu ya, Ibu Koryani. Syukran Ibu atas partisipasi di nomor 11. Jadi akala fiil, di mana ada fiil, di situ ada fa'il. Ya, maka Mahmud sebagai fa'ilnya, ya harus marfu. Kemudian at-tufahata melengkapi jumlah tersebut menjadi lebih sempurna, maka at-tufahata di sini sebagai maf'ul bihnya
atau objek daripada akala. Dan maf'ul bih harus mansub. Baik, kemudian di situ ada nomor 12. Ibu Siti Qanaah Solihah. Silahkan Ibu. Dzabaha Naam. Khalidun Naam. al-baqarata Naam. wal arnaba. Translate-nya Ibu. Zabaha tuh menyembelih ya Ustaz. Naam. Khalid telah menyembelih sapi Naam. dan arnab kelinci apa? Naam, sahih Ibu, kelinci. Khalid telah menyembelih sapi dan kelinci. Adbaha itu fi'il madi, Khalidun itu fa'ilnya, Naam. al-baqarata sebagai maf'ul bih, Naam. wa-nya di situ waw atof ya. Naam. Al-arnaba apa maktuf ya, apa Nah, maktuf alaih apa maktuf kepada kata al-baqarah. al-baqarah ya, al-baqarata. Baik, syukran Ibu Siti Qanaah atas partisipasi di nomor 12. Seperti itu teman-teman ya. Al-baqarata dia maf'ul bih dan maf'ul bih harus mansub. Wal arnaba dan kelinci. Ini juga mansub sebagai ma'tuf ya, ma'tuf. Nah, inilah ekor kalimat ya. Dia akan beri'rab dengan i'rab yang diikutinya. Yang diikuti mansub maka dia mansub. Jadi kalau misalkan dzubihatil baqaratu wal arnabu. Karena al-baqaratu marfu, dia juga nantinya bakal marfu. Tapi karena di jumlah ini al-baqarata mansub sebagai maf'ul bih, maka wal arnaba ya, ini juga mansub karena mengikuti kata al-baqarata. Ini yang disebut dengan ataf ya, disebut dengan. Baik, nomor 13 di sini ada Bapak Surya. Tafadhol Bapak Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turiqal babul kabiru tarqan. Pintu yang besar itu benar-benar telah diketuk. Nah. Turiqa fi'il madi majhul, al-babu fi'il fa'il, kemudian al-kabiru na'at, tarqan maf'ul mutlaq. Nah, al-babu tadi sebagai apa, Pak? Bapak Al-babu, al-babu fa'il. Fa'il apa? Di mana ada fi'il majhul di situ ada fa'il. Naibul fa'il. Naib fa'il. Naibul fa'il. Di mana ada fi'il majhul di situ ada naib fa'il. Taib turiqa. Syukran Bapak Surya ya atas partisipasi nomor 13. Turiqal babu al-kabiru tarqan ya. Di sini ada aplikasi formula fi'il majhul plus naib fa'il. Turiqal babu. Kemudian dia diikuti dengan kata al-kabiru yang merupakan na'at. Na'at untuk kata al-bab. Nah, ini aplikasi lagi tawabi' mengikuti matbu'nya. Al-kabiru dia marfu karena sebabnya al-babu juga marfu. Tarqan maf'ul mutlak ya, yang dia mansub. Syukran Bapak Surya. Tapi di sini ada nomor 14. Nomor 14 Ibu Ummu Ubaidah, tafadhali Ibu. Kanal Komaru Muniran. Nah. Bahwasanya bulan itu munir itu apa Ustaz? Bercahaya. Indah. Bahwasanya bulan itu bercahaya. Al-Komaru isim kana, munir khobar kana. Baik, insyaallah ya. Syukran Ibu Ummu Ubaidah ya. Itu bagaimana kita membaca
nomor 14 ya. Ini juga merupakan formula jumlah mufidah di mana ada kana, maka di situ ada isim plus khobarnya. Isim kana marfu, ada benar khobar kana mansub. Baik, nomor 15. Di sini ada Ibu Wiwin. Nomor 15. Tafadhali Ibu. Nah, Ibu Wiwin, Wiwin W. Sahih ya, seperti Ibu ya. Seperti itu namanya. Saya mungkin sedang udur. Kita muter lagi karena sudah kelewat semua. Seperti yang nggak aktif, Ibu Wiwin sama aktif Bapak Fatih ya. Ke Bapak Wildan lagi, ke Bapak Wildan Hardono. Silahkan Bapak nomor 15. Nah, Ustaz. Qara'a Amrun al-majallata wal badra. Nah, Amr membaca majalah bersamaan dengan bulan, Ustaz. nah. Qara'a fi'il madi, Amrun fa'il, al-majallata maf'ul bi, wawu ataf, al-badra ma'tuf kepada al-majallata. Baik. Syukran Bapak Wildan atas partisipasi di nomor 15. Baik, qara'a Umaru. Nah, di sini kita membacanya Umaru ya Bapak ya. Jadi Umaru sama Amr itu tulisannya beda. Coba kita ke papan tulis ya. Nah, Umaru ini dengan 3 huruf saja. Umaru di atas wazan fu'alu. Adapun Amr itu dengan wawu di akhirnya. Amr. Qara'a Umaru al-majallata. Umar telah membaca majalah itu wal badra bersamaan dengan adanya bulan purnama. Untuk yang wal badra di sini wawunya wawu ma'iyah. Wawul ma'iyah. Sehingga al-badronya dia mansub sebagai maf'ul ma'ah, bukan ma'tuf ya. Bukan ma'tuf kepada al-majallah, melainkan dia mansub sebagai maf'ul ma'ah, al-majallah sebagai maf'ul bih. Qara'a Umaru fi'il dan fa'. Seperti itu teman-teman ya, nomor 15. Kemudian di sini ada Ibu Desi. Muter lagi ya, silahkan Ibu nomor 16 Ibu. Al-funduku kabirun. Nah. Apa hotel itu besar. Nah, gimana analisanya Ibu? Analisanya al-funduku itu mubtada, kabirun itu khobar. Khobar Pak Ustaz. Nah, baik. Mumtazah Bu ya. Al-funduku kabirun. Mubtada khobar. Rangkaian formula jumlah mufidah yang tidak bisa terpisahkan. Baik, syukran Ibu Desi. Nomor 17. Silahkan di sini ada Ibu Desi bisa dimaafkan dulu. Ya. Ada Ibu Dedeh lagi. Tafadhali Ibu Dedeh. Nomor 17. Mau dicoba. Bismillah. Jalasa hadifun tahta sajarota. Hanif jalasa teh pergi ya? Apa? Duduk. Hanif duduk di atas sajadah. Di bawah pohon. Oh, sajarah di bawah. Di bawah. Hanif telah duduk di bawah pohon.
Jalasa fi'il mandi, Hanif fa'il, tahta dorob zaman ya. Dorob makan. Sajaroh, dorob makan, asajaroh maf'ul bih. Mudhafun ilaih. Oh, maf'ul ilaih. Apa Ustaz belum paham. Tidak apa-apa Ibu. Syukran Ibu Dede atas partisipasi di nomor 17. Baik. Teman-teman ya, jadi jalasa Hanifun tahta syajarati. Hanif duduk di bawah pohon. Jalasa Hanif adalah fi'il fa'il. Kemudian tahta merupakan dzaraf makan. Ya, kemudian dia idhofah kepada kata setelahnya yaitu kata asyajarati. Nah, yang asyajarati ini dia sebagai mudhafun ilaih. Ini yang kita bahas di pertemuan ketiga kalau nggak salah ingat ya. Jadi di tambahan materi di situ ada majrur dengan huruf jar atau majrur dengan idhofah. Nah, di nomor 17 ini contoh aplikasi idhofah. Ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Tahta syajarati. Baik, nomor 18. Silahkan Bapak Deo Prajatama. Bismillah. Doroba abi bunahu bal khosyaba ta'diban. Benar nggak Ustaz? Dorobal abu bunahu ibnahu bal khosyabu khosyabi ta'diban. Nah, terjemahnya bisa Pak? Translate-nya? Belum Pak. Belum. Baik. Saya tidak masalah Bapak ya. Saya syukur Bapak Deo atas partisipasi di nomor 18. Jadi teman-teman semua, di sini ada aplikasi jumlah mufidah yang cukup lengkap. Ya. Cukup lengkap, banyak status kata maksud saya. Dorobal abu, atau kita sambung, dorobal abu benahu. Bapak itu telah memukul putranya. Bila khosyabi, dengan kayu. Ta'dziban, untuk pendidikan. Untuk mendidik si anak. Untuk mendidik si putranya. Nah, dorobal abu fi'il fa'il, ibnahu sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini mansub. Ya, yang kata dorobal abu, di mana ada fi'il, di situ ada fa'il. Al-abu fa'il dia marfu, dibaca dhammah, al-abu. Ibnahu dengan fathah. Jadi kalau kata ibnahu ini fokusnya di kata nun, yang merupakan maf'ul bihnya. Kalau hu-nya itu mudhafun ilaih. Ibna, ya. Ibna, hu. Hu-nya kembali kepada kata al-abu. Nah, baru setelah itu datang jar majrur. Bil khasyabi, memukul dengan kayu. Bil khasyabi. Ta'dziban, lah inilah sebagai maf'ul li ajli atau maf'ul lahu. Ya. Seperti itu. Jadi rangkaian fi'il fa'il, kemudian maf'ul bih, dan sekaligus maf'ul yang idhofah kepada dhamir. Kemudian ada situ jar majrur, yang terakhir ditutup dengan maf'ul li ajli. Seperti itu ya, nomor 18 ya teman-teman ya. Insyaallah maf'ul. Dan sekarang nomor 19 di sini ada Bapak Jonggi Marulitua. Silahkan Bapak nomor 19. Ustaz, syukran, Masya Allah. 19 ya Ustaz? Naam. Innal asadda sogirun. Translate-nya apa? Sesungguhnya singa itu kecil. Nah, Masya Allah. Baik. Jadi inna itu isim nawasih ya. Asad itu isim ina. Hukumnya mansub. Naam. Sogirun itu khobar ina. Hukumnya marfu. Baik, Masya Allah. Syukran Bapak. Siapa tadi lupa namanya?
Jonggi. Nah, Pak. Baik, Pak. Syukran Afwan, Bapak. Ustaz. Nah, Afwan. di sini nomor 19 ada aplikasi formula jumlah mufidah yang lain. Innal asada saghirun. Ya. Inna yang merupakan nawasikh berupa harf ya. Jadi inna bukan isim ya, tetapi dia jenisnya adalah harf, harf taukid yang sekaligus dia nawasikh mubtada khobar, menghapus status mubtada khobar. Kemudian al-asada, sungguh singa itu saghirun, kecil ya. Al-asada di sini sebagai isim inna. Nah, isim inna ini harus marfu'. Sedangkan saghirun dia balik. Jadi al-asada dia mansub Ya. sebagai isim inna, baru saghirun dia marfu sebagai khobar. Gitu ya teman-teman ya. Di mana ada inna, di situ ada isim plus khobar. Baik. Kemudian kita masuk ke nomor 20, 21 sampai 25. Baik, di sini ada Ibu Eli Suryani. Tafadhali Ibu Eli Suryani, nomor 20. Masya Allah, Ustaz. Bismillah. Hadiru wal waziru usaman. Apa itu, Ustaz? Gimana Ibu? Karena untuk terjemahan masih kurang paham, Ustaz. Mungkin kosakata kurang lengkap. Baik, tidak masalah Ibu. Analisanya silahkan dicoba. Hadiru al-waziru. Hadiru sebagai apa ya? Khobar ya? Hadara. Ya Ustaz. Hadaral waziru Utsmanu. Hadaral waziru Utsmanu. Nah, wazir atau Bapak Menteri Utsman telah hadir. Itu cara terjemahnya Ibu ya. Jadi Pak Menteri Utsman telah hadir. Baik Ibu, Ibu Eli. Itu kata hadoro jenisnya fi'il atau isim Ibu? Isim. Kata kerja. Kalau kata kerja berarti dia fa'il. Fi'il ya. Kalau bahasa Arab disebutnya fi'il. Fi'il. Kata kerja. Kalau kata benda baru isim. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Nah, hadoro ini jenisnya fi'il Ibu ya. Nah, kemudian formula yang sudah kita bahas di pertemuan kedua Ibu, itu di mana ada fi'il, di situ ada apa Ibu? Fa'il. Nah, maka al-waziru ini yang merupakan fa'il untuk fi'il hadara. Fi'il plus fa'il tidak bisa dipisahkan. Ya. Fi'il maklum ya, di sini bentuknya fi'il maklum, kata kerja aktif, dan di sini maka al-waziru sebagai fa'il. Hadara al-waziru. Nah, kemudian Pak Menteri itu telah hadir. Nah, Pak Menteri siapa? Nah, baru nanti jelaskan dengan kata Utsman. Maka Utsmanu di sini merupakan badal. Namanya badal. Namanya, Ustaz. Gimana Ibu? Badal itu nama fa'il. Badal itu sebetulnya sesuatu yang disebutkan untuk menjelaskan apa yang belum jelas di kalimat sebelumnya. Atau menggantikan. Atau maksudnya ya itu-itu aja. Yang dimaksud al-waziru, Pak Menteri adalah Utsman itu sendiri. Itu namanya badal. Dan hukum badal i'rabnya adalah mengikuti kalimat yang sebelumnya. Maka karena al-waziru dia dibaca dhamma, marfu, maka Utsmanu juga marfu. Utsman. Syukran, Ustaz. Masya Allah. Seperti itu Bu ya. Tetap semangat Ibu. Insya Allah. Masya Allah.
Baik, syukuran Ibu Eli Suryani atas partisipasi nomor 20. Kata ya. Dan kemudian di sini ada nomor 21, silahkan. Nah, ini kayaknya ada yang baru gabung di atas. Pak Khalid, silahkan Bapak Khalid, nomor 20. Apa, nomor 21, Pak? Nomor 21 ya Ustaz. Iya, nomor 21. Apa? 21. Silakan. Nomor 21 Tobaho Bakrun Labana. Al-Labana. Naam. Terasa Bakar itu telah memasak ya Ustaz? Naam. Memasak susu ya? Naam, memasak susu. Analisa katanya, Bapak. Tobaho fi'il madhi ya Ustaz. Naam. Kemudian bakrun ini fa'il. Naam. Kemudian al-labanu maf'ul bih. Al-labana. Baik, al-labana maf'ul bih. Baik, syukran Bapak Khalid atas partisipasi di nomor 21. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ada fi'il, ada fa'il. Maka tobakha bakrun itu adalah fi'il fa'il. Baru setelah itu datang maf'ul bih. Sehingga jumlah mufidah lebih sempurna. Baik. Kemudian nomor 22. Tadi terakhir tuh Ibu Eli. Baik, silahkan Bapak Fatih. Sudah hadir belum ya? Sudah aktif untuk bisa atau masih belum hadir? Baik. Kemudian atas nama friend. Nih Bapak siapa tadi? Bapak friend. Silahkan Bapak. Nomor 22. Baik Ustaz. Hamala Ali al-kitaba wal qalama hamlan. Nah. Membawa siapa Ali pada buku dan bolpen dipegang. Hamlan dengan dipegang sungguh. Nah. Benar Ustaz? Nah. Hamlan. Hamalah. Nah, maf'ul. Hamalah fi'il, Ali fa'il, al-kitabah maf'ul bih, wal qalama na'at, hamlan maf'ul mutlaq. Baik. Baik, syukran Bapak. Siapa tadi namanya? Lupa. Friend Ustaz. Bapak friend. Ini nama asli Pak ya? Oke, friendly, tapi panggilannya friend biasanya Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Syukran. Barakallahu fiik Pak friend. Baik. Syukran atas partisipasi nomor 22. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi hamala aliyun al-kitaba wal qalama hamlan. Hamala aliyun fil fa'il yang artinya Ali membawa. Al-kitaba yang artinya buku, maf'ul bih, mansub. Wal qalama. Nah, di sini kita mengatakan bukan na'at, tetapi ma'tuf ya karena ada wawu ataf. Al-kitaba wal qalama. Ali membawa buku dan pena. Hamlan maf'ul mutlaq. Kita bisa terjemahkan lebih lengkap di awal berarti Ali betul-betul telah membawa buku dan pena itu. Ya, hamlan. Itulah rangkaian jumlah mufidah yang di situ ada maf'ul mutlaknya. Dan kemudian nomor 23 di sini ada Bapak Hidayat. Silahkan Bapak. Sumi'a adhanun. Sumi'a adhanun. Azan diperdengarkan. Azan didengar. Sumi'a itu fi'il majhul. Adhanu naibul fa'il. Naam. Baik, nah, udah sempurna ya. Sumi'al adzanu, adzan itu telah terdengar. Ya. Ini adalah rangkaian formula fi'il majhul plus naib fa'il. Sumi'al adzanu. Sumi'a al-adzan. Afwan Ustaz. Afwan. Itu al-adzani atau al-adzanu? Karena itu musanna kan? Bentar, saya lupa malahan. Warnanya alif Ustaz. Oh iya. Syukran Bapak. Iya. Nah,
Jadi kan isim fi'il majhul itu naibul fa'il hukumnya marfu. Marfu'nya itu musanna, marfu'nya alif. Ya, Ustaz. Azanun itu kalau di kamus maka alif di depannya. Sumi Azan, al-adhani. azanu. Adhan itu Kalau musanna. azanu itu azanu. Kalau di kamus itu azanu atau pemberitahuan. Ya ini kayaknya kesalahannya di sini. Azan. Jadi si A-nya itu harusnya panjang. Sumi al-adan gitu. Azanu. Ada alif memang di antara nun dengan za itu kalau di kamus. Enggak, itu kan kalau kita ambil contoh, misalnya kolamun kan mufrad. Kalau musannanya kolamani. Nah, itu hukumnya azan itu kan telinga, dua telinga. Bukan Kedua itu, telinga Pak. itu Hah? Jadi bukan telinga. Terjemahnya adan. Bukan Adan telinga ini itu. untuk sholat. Azan. Bukan telinga Ini bukan telinga yang musanna. Bukan. Bukan. Oh, nah. Jadi Bukan gimana zat. azan lu? Memang azanu. Azan. Ya. Nah. Iya. Ya, Baik, apa? Ya, betul dia. Dia harusnya tetap ya udah benar. Sumi al-adzanu ya. Fi'il majhul, kemudian al-adzanu sebagai naib fa'il yang artinya adzan itu telah terdengar gitu. Kalau Anda anggap itu dua telinga, itu udah didengar oleh dua telinga gitu. Kalau dua telinga, udunani. Dua telinga kan, dua telinga apa musananya? Musannanya udunani. Udunani ya. Tapi kalau dua telinga telah didengar, telinganya bunyi gimana, Pak? Nah, ya. Baik, Ustaz. Syukron. Afan, Pak. Ya. Jadi al-adzanu di sini naib fa'il yang artinya adzan salat ya, adzan salat, panggilan salat. Sumi al-adzan, fi'il majhul plus naib fa'il. Syukron Bapak-bapak semua tadi atas partisipasi. Nomor 23. Baik, kemudian di sini ada nomor 24. Tadi terakhir Bapak Hidayat ya? Iya, Ustaz. Baik, kemudian di sini ada Ibu Lanifa. Silahkan Ibu Lanifa nomor 24. Tafadholi. Syuhusus samina maridon. Maksudnya Ibu? Karena Ustadz apa? Waktu ya? Bisa diterjemahkan adalah atau diterjemahkan dulunya atau apa gitu. Saya juga kurang bisa menerjemahkan karena sebetulnya. Syuhusu menatap ya Ustadz ya? Karena syakhsu. Karena syakhsu menatap. Syakhsu itu orang, seseorang. Orang itu. Orang itu samin gemuk, maridon sakit. Apa sih? Berarti orang yang gemuk itu. Orang yang gemuk itu sakit gitu artinya. Nah, seperti itu. Obesitas ini Ustadz ya? Ya nggak tahu Bu. Ya orang gemuknya sedang sakit itu, bukan masalah obesitasnya. Karena ini apa Ustadz ya? Bukan huruf ya? Fi'il nakis ya, fi'il nakis. Karena fi'il nakis syakhsu isim kana samina as-samina khobar kana maridon maf'ul bih. Jadi yang asaminu sebagai na'at Ibu. Kalau na'at ekor kata. As-samina na'at.
Ya, naat. Maridonnya khobar kana. Nah, seperti itu ya. Jadi si isim kanannya disifati dengan naat. Nah, karena isim kana dia marfu, maka as-saminu juga marfu. As-saminu. Asy-syakhsus saminu. Orang yang gemuk itu. Maridon sakit. As-saminu marfu. Nah, as-saminu marfu sebagai naat. Sebagai naat. Gitu ya teman-teman ya. Naat ke syakhsu. Naat ke asy-syakhsu yang merupakan isim kana. Baik, syukran Ibu Lanifah untuk nomor 24 ya. Nah, gitu teman-teman ya. Kana syakhsus saminu maridon. Orang yang gemuk itu sakit. Baik, kemudian di sini nomor 25 ada Ibu Nani Hendarni. Tafadhol Ibu Nani. Saya scroll dulu sampai ke bawah. Baik, silakan nomor 25. Namat al binatu bintu wal kusufu Wal kusufa. wal kusufa. Namat fi'il madi al bintu fa'il wal kusufa maf'ul bih. Translate tadi belum Bu ya? Terjemahnya Ibu Nani? Telah tidur Suaranya hilang Ibu. Al bintu yang artinya anak perempuan. perempuannya itu belum sufu wal kusufa. Nah, Itu fiil itu maf'ul bih. wawunya di sini wawu ma'iyah. Oh, bersama wawu ma'ah ya Ustaz. Naam, wawu ma'iyah sehingga al-kusufa sebagai maf'ul. Iya, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Artinya apa Ibu tadi? Putri atau anak perempuan itu tidur bersamaan dengan apa Ibu? Bulan purnama. Gerhana matahari. Gerhana matahari, gerhana deh Ustaz. Nah, syukran Ibu Nani atas nomor atau untuk nomor 25 ya. Oh, maaf. Namatil bintu wal kusufa. Anak perempuan itu tidur bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari. Seperti itu. Namatil bintu wal kusufa. Jadi wawunya wawu ma'iyah, al kusufa dia maf'ul ma'. Ini sebetulnya udah dapat giliran semua, tapi dan waktunya udah habis sebetulnya. Tapi kayaknya ada peserta yang baru gabung nih. Coba saya cek dulu yang belum mencoba ya. Baik, di situ ada Ibu Imro'atun. Silakan Ibu, nomor 26 Ibu. Tafadhali. Nah, Ibu Imro'atun. Imro'atun chat di room chat Ustaz. Nyimak aja katanya. Oh gitu. Baik, syukran Ibu. Informasi. Berarti udah semua ya. Baik, itu teman-teman ya, bagaimana kita membaca jumlah mufidah untuk aplikasi Nahwu Shoroh. Nahunya apa nahunya?
Tapi ini sampai 25 aja teman-teman ya. Anak kok udah nggak kuat ya. Udah ya, hari ini cukup Ustaz. menguras waktu. Dan Habis. nanti insya Allah nanti coba Anda kirimkan filenya, file yang ini. Nanti teman-teman bisa praktekkan, bisa untuk latihan mandiri di rumah. Ya, untuk misalkan mau praktek yang nomor 25, 26 sampai nanti halaman 50 ya. Setelah Anda kirimkan. Dan Sekalian teman-teman kasih semua, jawabannya Ustaz. Masya Allah. Gini aja, jawabannya nggak mesti nggak saya sampaikan. Cuma nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh japri ke anak aja nggak apa-apa. Memang grupnya sengaja nggak diaktifkan, nggak bisa dibikin, nggak bisa buat chat. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik mencoba, nanti ada yang tahu jawabannya, bisa ditanyakan. Atau misalkan gini, ada dari teman-teman yang misalkan mau bikin jawabannya nih. Ini yang katakan yang sudah mahir nahunya misalkan. Dikerjakan tuh dari nomor 1 sampai 50, nanti berbagi ke teman-teman yang lain. Wah, itu mantap itu. Misalkan nomor 1 apa dibaca harokatnya jelas, kemudian diterjemah, dianalisa, wah, mantap. Berbagi dengan teman-teman yang lain. Silahkan. Pokoknya bebas lah nih latihan mau diutak-utik terserah ya. Ya mungkin itu saja teman-teman ya. Sampai di sini materi kita tentang webinar Nahwu Dasar ya. Dan akhirnya kita sudah selesai atau menyelesaikan serangkaian daripada webinar ini dan sudah di ujung juga untuk pertemuan yang kelima. Dan kita juga sudah mencoba untuk praktek baca kitab gundul dan kita lihat teman-teman banyak yang sudah cukup baik menguasai materi walaupun perlu tetap dengan murojaah. Kemudian sebagian yang lain mungkin masih bagaimana berusaha untuk memahami materi. Tidak apa-apa, tetap semangat ya. Maksudnya gini, motivasinya kita itu sebenarnya masing-masing punya bakat untuk baca kitab. Karena misalkan kita tulis suatu lafaz alhamdulillahirabbil alamin tanpa harokat, kita insya Allah bisa baca. Mungkin karena kita sering membaca, sering mendengar. Tapi itu di situ artinya kita gini, kita optimis saja deh, tafaul. Seorang mukmin itu kan tafaul ya. Kalau dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, orang mukmin itu tafaul, bukan tasyaum. Tafaul itu optimis. Pokoknya bismillah insya Allah bisa gitu kan. Kita minta ke Allah, ya Allah mudahkan biar bisa baca kitab gundul segala macam deh yang berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Baik, kemudian itu ya teman-teman insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani selama ini daripada rangkaian webinar bisa menjadi wasilah untuk kita mendalami ilmu agama lebih jauh. Amin. Bisa membuahkan pengetahuan yang baik, kemudian amal yang bermanfaat. Syukur nanti ada buah kebaikan berupa akidah yang lurus dan yang lain sebagainya daripada buah-buah kebaikan mempelajari bahasa Arab. Ya. Amin. Baik, mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Olin dan sekali lagi saya mohon maaf bila selama rangkaian webinar ini ada kekurangan sana sini. Tentunya bukan bila ada. Memang banyak kekurangan sana sini, maka saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Jazakallah khair, Ustaz. Semoga jadi amal jariah buat antum. Jazakallah. Jazakallah khairan. Tafadhol Ibu Olin selaku pembawa acara. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah udah selesai ya kegiatan webinar untuk ilmu Nahwu Dasar. Malam ini sudah 5 kali pertemuan dan kita berharap semoga semua memang betul-betul sudah dipahami dan menjadikan motivasi untuk mempelajari lebih dalam lagi. Dan saya selaku moderator dan seluruh tim Sain mohon maaf atas segala hilaf. Selanjutnya saya ucapkan selamat istirahat. Semoga kita bisa dipertemukan lagi pada kesempatan yang lain. Amin. Kita tutup pertemuan malam ini dengan
Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.